Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali pada kesempatan kali ini Bapak menyajikan video pembelajaran bahasa Indonesia khusus Bapak buatkan untuk siswa-siswi kelas 10 MAN 3 Hulu Sungai Utara untuk semua jurusan. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki tentang materi baru dari pelajaran bahasa Indonesia, yaitu debat. Untuk itu Bapak minta kepada siswa-siswi agar dapat mencermati dan nanti bisa memahami apa yang sudah Bapak sajikan, Bapak jelaskan pada tayangan video pembelajaran kali ini. Selamat menyaksikan. Untuk materi pelajaran bahasa Indonesia pada kesempatan kali ini dan pada pertemuan beberapa minggu yang akan datang, yaitu kita akan membahas tentang mengemukakan argumentasi dalam suatu debat. Dalam materi debat ini ada beberapa submateri yang akan kita pahami atau akan kalian pelajari. Yang pertama adalah definisi, bentuk dan jenis debat, kemudian esensi debat, kemudian mengonstruksi debat, kemudian menganalisis isi debat, dan yang terakhir adalah mudahan kita mampu untuk melakukan atau mempraktikkan debat itu sendiri. Silahkan nanti kalian cermati untuk kalian pahami apa yang Bapak sajikan pada tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Untuk submateri yang pertama akan kita bahas tentang definisi, bentuk dan jenis debat. Sebelum kita memasuki tentang submateri ini, yakni ada beberapa hal yang akan Bapak terangkan, jelaskan secara umum tentang debat itu sendiri. Debat merupakan kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok, dengan saling memberikan alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Secara formal, debat banyak dilakukan dalam institusi legislatif seperti parlemen, terutama negara-negara yang menggunakan sistem oposisi, atau dalam istilah kita di Indonesia yaitu anggota dewan. Dalam hal ini, debat dilakukan menuruti aturan-aturan yang jelas dan hasil dari debat dapat dihasilkan melalui voting atau keputusan juri. Contoh lain debat yang diselenggarakan secara formal adalah debat antara kandidat legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat dan debat antara calon presiden atau wakil presiden yang umum dilakukan menjelang pemilihan umum yang ada di negara kita Indonesia. Debat memiliki ciri-ciri, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah terdapat dua sudut pandang yang berbeda, yaitu afirmatif, pihak yang menyetujui terhadap topik, dan negatif atau pihak yang tidak menyetujui terhadap topik yang didebatkan. Kemudian yang kedua, adanya proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya adu argumentasi yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan. Kemudian yang keempat, hasil debat diperoleh melalui voting atau keputusan juri. Kemudian yang kelima, sesi tanya jawab bersifat terbatas dan bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan. Dan yang keenam atau yang terakhir dari ciri-ciri debat adalah adanya pihak yang berperan sebagai penengah, yang biasanya dilakukan oleh seorang moderator yang tugasnya juga adalah untuk memimpin jalannya debat itu sendiri. Di sini sudah kita sajikan sebuah tayangan penjelasan tentang definisi, bentuk dan jenis debat. Untuk definisi debat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan adalah sebagai pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu masalah atau isu dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Kemudian Bapak lanjutkan, dalam masyarakat demokratis dapat memegang peran penting dalam, yang pertama adalah perundang-undangan, kemudian yang kedua politik, kemudian yang ketiga perusahaan atau bisnis, kemudian yang keempat hukum, dan yang terakhir adalah pendidikan. Selanjutnya bentuk debat di sini disebutkan ada dua. Yang pertama adalah debat dengan bentuk Inggris atau istilah lain adalah debat Inggris. yaitu dalam debat Inggris ada dua kelompok yang berhadapan, yaitu kelompok pro atau yang kelompok
positif yang menyetujui terhadap topik, dan kelompok kontra atau yang negatif atau yang tidak menyetujui terhadap topik yang didebatkan. Nah, untuk polanya silahkan kalian cermati pada tayangan video ini dari debat Inggris. Kemudian yang kedua adalah bentuk debat Amerika. Dalam debat Amerika juga terdapat dua kelompok yang berhadapan, akan tetapi tiap-tiap kelompok menyiapkan tema melalui pengumpulan bahan secara teliti dan penyusunan argumentasi yang cermat. Nah, untuk polanya juga silahkan kalian cermati pada tayangan video pembelajaran berikut ini. Kemudian lanjutannya yang ketiga adalah jenis-jenis debat. Yang pertama di sini adalah jenis debat itu sendiri dinamakan dengan debat parlementer atau majelis. Maksud dan tujuan majelis adalah untuk memberi dan menambahi dukungan terhadap suatu undang-undang tertentu, dan semua anggota yang ingin menyatakan pandangan dan pendapatnya, berbicara, mendukung, atau menentang usul tersebut setelah mendapat izin dari majelis. Nah, nanti pada tayangan berikutnya akan dilanjutkan lagi tentang jenis-jenis debat. Silahkan kalian cermati tayangan berikut ini secara teliti. Berikut lanjutan penjelasan dari jenis debat. Yang kedua adalah debat pemeriksaan ulangan. Debat pemeriksaan ulangan adalah suatu bentuk perdebatan yang lebih sulit dan menuntut persiapan lebih matang daripada gaya perdebatan formal. Prosedur debat pemeriksaan ulangan sebagai berikut. Yang pertama, pembicara afirmasi pertama menyampaikan pidato resminya. Setelah itu, pembicara afirmasi pertama diperiksa dengan teliti oleh pembicara negatif pertama. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah setelah 7 menit pemeriksaan, sang penanya diberi kesempatan selama 4 menit untuk menyajikan pengakuan-pengakuan yang telah diperoleh kepada pendengar dengan pemeriksaan ulangan itu. Pertanyaan penanya dibatasi pada pengakuan-pengakuan yang telah diperolehnya. Penanya tidak diperkenankan memperkenalkan fakta atau argumen baru. Kemudian yang ketiga adalah anggota pembicara negatif. Yang kedua mengemukakan kasus negatif, dan seterusnya diteliti ulang oleh pembicara afirmasi yang kedua. Teknik ini memang agak sulit dan menuntut keterampilan berbahasa tinggi yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas atau didebatkan. Kemudian yang jenis debat yang ketiga adalah debat formal. Debat formal bertujuan untuk memberi kesempatan bagi dua tim pembicara untuk mengemukakan sejumlah argumen atau pendapat yang menunjang atau membantah suatu usul kepada para pendengar. Setiap pihak diberi jangka waktu sama bagi pembicara konstruktif dan bantahan. Ketiga tipe debat ini digunakan di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi atau di universitas. Akan tetapi, debat parlementer digunakan di badan-badan legislatif, yaitu anggota dewan. Dewan pemeriksaan ulangan adalah suatu teknik yang dikembangkan di kantor-kantor pengadilan. Sementara itu, debat formal didasarkan pada konvensi-konvensi debat bersama secara politis. Selanjutnya, submateri yang kedua adalah esensi debat. Yang pertama dari esensi debat akan kita bahas adalah unsur-unsur debat. Debat terdiri atas dua tim yang saling berlawanan. Tim-tim tersebut adalah tim afirmasi atau positif dan tim oposisi atau negatif. Kedua tim tersebut memperdebatkan tema yang diajukan pemimpin debat, chairperson atau seorang moderator yang memimpin jalannya debat. Dalam debat, tema biasa disebut dengan mosi. Mosi berupa pernyataan atau sudut pandang terhadap suatu kasus. Contoh mosi, penggunaan pemanis dan pewarna buatan dapat membahayakan manusia, terutama dalam bahan campuran makanan. Nah, debat dapat terwujud apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Unsur-unsur debat yaitu pertama mosi, yaitu topik yang dibahas atau yang diperdebatkan. Kemudian tim afirmasi atau tim positif atau tim yang menyetujui terhadap mosi. Kemudian tim oposisi, tim negatif atau tim yang menolak
terhadap pernyataan pada musi tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah tim netral. Tim netral ini yang berpandangan dua arah, di sisi lain setuju, di sisi lain juga tidak setuju terhadap musi. Sedangkan tim netral itu sifatnya adalah opsional, bisa hadir atau tidak, bisa ada, bisa tidak. Kemudian unsur yang selanjutnya adalah penonton atau juri yang dipanggil. Kemudian moderator tentunya, dan yang terakhir adalah penulis atau notulis yang mencatat jalannya debat dalam sebuah berita acara. Unsur debat yang pertama akan kita bahas yaitu tim positif atau afirmatif atau afirmasi. Tim positif atau tim afirmasi adalah tim yang mendukung atau setuju dengan topik atau musi. Tim ini bertugas untuk membela musi atau menyetujui isi musi. Peran tim positif atau afirmasi sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan dan memberikan definisi atas masalah atau musi yang diperdebatkan dengan alasan dan landasan jelas serta masih dapat diperdebatkan. Yang kedua, memberikan parameter yang jelas tentang cakupan masalah atau musi yang diperdebatkan, misalnya memberikan penjelasan serta batasan masalah yang akan diperdebatkan. Kemudian yang ketiga, jika debat akan menggunakan proposal, pemberian penjelasan, mekanisme, dan detail proposal harus dijabarkan secara terperinci. Kemudian yang keempat, memberi argumen-argumen yang sangat jelas tentang musi yang diperdebatkan. Selanjutnya, tim positif terdiri atas 4 pembicara atau pendebat, yaitu pembicara pertama, pembicara kedua, pembicara ketiga, dan pembicara pengulang. Silakan kalian baca, kalian cermati peran masing-masing dari pembicara atau pendebat yang ada 4 orang tersebut. Kemudian yang kedua adalah tim negatif. Tim negatif atau tim oposisi adalah tim yang menentang atau tidak setuju dengan topik atau musi yang diperdebatkan. Jika musi debat seperti contoh di atas, tim oposisi akan menyatakan ketidaksetujuan penggunaan pemanis dan pewarna buatan dalam bahan campuran makanan. Tim oposisi terdiri atas 4 pembicara juga. Tugas-tugas pembicara dalam tim oposisi kurang lebih sama dengan tim afirmasi, namun ada beberapa perbedaan. Pembicara dalam tim oposisi adalah sama halnya dengan tim positif. Silahkan kalian baca, kalian cermati penjelasan masing-masing dari pembicara, baik dari tim positif maupun tim negatif. Selanjutnya akan kita bahas tentang tata cara debat. Debat juga mempunyai tata cara agar penyampaian gagasan atau pendapat dari tiap-tiap tim dapat berjalan lancar. Pada dasarnya, sebuah debat dilaksanakan dengan tata cara hampir sama. Sebuah debat dapat dilaksanakan jika ada masalah yang harus dibicarakan atau diselesaikan. Pada tayangan berikutnya akan dijelaskan secara lebih rinci dari tata cara debat. Berikut ini dijelaskan proses pelaksanaan debat. Yang pertama adalah pembukaan oleh moderator. Dalam tahap pembukaan, pemimpin debat atau moderator memperkenalkan diri, menjelaskan musi atau topik yang akan diperdebatkan, dan memperkenalkan tiap-tiap tim serta membacakan tata tertib debat itu sendiri. Kemudian yang kedua, penyampaian pernyataan tiap-tiap tim terhadap musi. Pembicara pertama tiap-tiap tim menyampaikan pendapatnya tentang musi, apakah menentang atau menyetujui. Penyampaian pernyataan ini dilakukan secara bergantian tanpa adanya tanya jawab atau interupsi dari tim lawan. Pelaksanaan inti debat pada bagian ini, tim diberi kesempatan untuk menyampaikan argumen atau pendapat. Selain itu, setiap tim juga diberi kesempatan menyanggah argumen tim lawan. Tim yang didebat harus mempertahankan pendapatnya dengan menyampaikan argumen yang mendukung. Simpulan, pada bagian ini setiap tim menyampaikan simpulannya terkait argumen-argumen yang telah disampaikan pembicara-pembicara sebelumnya. Simpulan biasanya disampaikan oleh pembicara keempat tiap-tiap tim. Kemudian penutup. Setelah setiap tim menyampaikan simpulannya, moderator akan menutup debat. Moderator akan menyampaikan ringkasan, bukan simpulan, karena dalam debat sering tidak terjadi kesepakatan kedua belah pihak. Dalam perlombaan debat, setiap sisi atau bagian mendapatkan jatah waktu. Jatah waktu tersebut dapat
berbeda-beda untuk tiap perlombaan. Misalnya ada yang menetapkan 5-7 menit setiap pembicara. Skema jalannya debat dapat digambarkan sebagai berikut. Silahkan kalian cermati polanya. Nah, untuk lebih jelasnya tentang debat itu sendiri, pada tayangan berikut akan disajikan sebuah contoh debat yang mengambil musik atau topik yaitu kenakalan milenial tidak perlu mendapat sanksi. Nah, di sini tentunya sang moderator pada awal debat akan membuka debat itu sendiri. Silahkan kalian baca dari awal sampai nanti pada tayangan berikutnya jalannya atau contoh debat itu sendiri. Selamat menyaksikan. Selanjutnya lanjutan contoh debat yang sudah kita bahas pada tayangan sebelumnya. Silahkan kalian cermati masing-masing pihak menyampaikan atau mengutarakan argumen masing-masing. Silahkan kalian cermati untuk kalian pahami. Nah, pada tayangan ini adalah bagian terakhir dari contoh debat yang tersaji pada tayangan sebelumnya. Silahkan kalian baca untuk kalian cermati dan kalian pahami. Demikianlah pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini dengan materi debat, yaitu submateri yang pertama dan yang kedua. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada kali ini dapat kalian pahami, dapat kalian kuasai materi yang Bapak sampaikan ini. Apabila ada hal-hal yang masih kurang jelas atau belum kalian pahami, silahkan kalian tanya melalui WA pribadi Bapak. Terakhir Bapak sampaikan untuk pertemuan yang akan datang masih pembahasan tentang debat, yaitu submateri yang ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.